Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, kita tentu saja sering mendengar nama Abdullah ibnul Mubarak rahmatullah alaih, seorang ulama besar yang merupakan tokoh dari para zuhad, orang-orang yang bertakwa dan dikenal sangat wara. Pada pagi hari ini saya akan mengisahkan satu kisah yang bisa jadi pelajaran bagi sebuah keluarga, terutama bagi sang istri yang juga bagi suami. Sebelumnya saya akan kisahkan siapa Abdullah ibn Mubarak ini. Beliau adalah anak seorang yang bernama Mubarak. Mubarak ini berasal dari India, yang nikah dengan seorang putri dari anak Nuh bin Maryam. Mubarak yang merupakan ayah dari Abdullah ibn Mubarak ini adalah sosok yang sangat jujur. Dikisahkan bahwa beliau disuruh menjaga kebun anggur oleh tuannya waktu itu, dan dia sama sekali tidak pernah mencicipi anggur, apakah itu manis, apakah itu masem dan semacamnya, selama beberapa bulan lamanya. Sehingga pada saat sang tuan datang kepada dia kemudian disuruh memetik buah anggurnya, selalu saja tatkala dipetik dan dikasih kepada sang tuan, anggur itu selalu dapat masam. Sehingga sang tuan itu bertanya kepada Mubarak waktu itu, kenapa kau memberi aku anggur yang asam, bahkan aku suruh kau 2 kali tetap aja kau mengambil dan memberikan aku anggur yang masam. Apa tidak ada yang manis? Kata sang tuan itu tadi. Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah anggur itu manis atau pahit atau masam, karena Tuhan memerintahkan aku hanya untuk menjaga, bukan untuk merasai dan mencicipi anggur yang ada di kebun Tuhan. Nah, kemudian sang tuan ini, singkat cerita, sang tuan ini kemudian menikahkan Mubarak dengan anaknya yang selama ini juga menolak orang-orang yang melamar kepada dia. Karena mungkin sang anak ini juga ingin mendapatkan suami yang soleh, yang jujur. Ini faedah dari kejujuran. Sehingga kemudian Mubarak nikah dengan sang istri dan kemudian memiliki anak yang bernama Abdullah, yang kemudian dikenal dengan Abdullah ibn Mubarak. Jadi Abdullah ibn Mubarak ini adalah anak 2 orang suami istri yang luar biasa. Dari sisi sang ibu memang dia mencari suami yang soleh. Dari sisi sang ayah yakni Mubarak, dia merupakan sosok yang sangat terpercaya. Bahkan untuk mencicipi anggur yang ada di kebun tuannya dia tidak berani melakukan, karena dia mendapat amanah hanya untuk menjaga kebun anggur itu. Nah, kemudian singkat cerita kan ini hikmahnya bahwa kejujuran itu mendatangkan kebahagiaan, kejujuran itu mendatangkan manfaat, kejujuran itu seringkali menjadikan orang yang awalnya biasa-biasa saja menjadi melompat derajatnya karena kejujuran yang dia lakukan. Betul sabda Rasulullah SAW, as-sidqu yunji. Kejujuran itu menyelamatkan, kemudian as-sidqu tuma'ninah. Kejujuran itu mendatangkan ketentraman. Kemudian Rasulullah juga bersabda, as-sidqu amanah, bahwa kejujuran itu adalah amanah. Cerita selanjutnya adalah sangat asyik tatkala kita bercerita tentang Abdullah bin Mubarak ini. Suatu saat Abdullah bin Mubarak bersama istrinya kedatangan seorang tamu 10 ulama
Dan di rumahnya tidak ada makan apa-apa kecuali tidak ada yang mau disuguhkan pada para tamu yang 10 itu. Kemudian beliau menginisiasi agar salah satu binatang satu-satunya ya, satu hewan yang satu-satunya digunakan untuk bekerja dia untuk mendapat penghasilan oleh Abdullah Mubarak, kemudian mau disembelih dan diberitakan pada istrinya, saya akan menyembelih hewan ini kemudian karena untuk menjamu sang tamu. Tapi apa yang didapatkan oleh Abdullah bin Mubarak, respon apa yang diterima oleh beliau? Ternyata istrinya menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan, bagaimana kau akan menyembelih hewan yang kita miliki ini sementara itu merupakan sumber penghasilan kita sehari-hari. Mendapat jawaban yang demikian, Abdullah ibn Mubarak merasa kecewa terhadap apa yang menjadi jawaban sang istri, karena ini menggambarkan dia tidak terlatih untuk ihtiramud duyub, ikramud duyub, menghormati tamu-tamu. Oleh sebab itulah kemudian Abdullah bin Mubarak menceraikan istrinya karena dianggap tidak menjalankan sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Tapi apa yang didapatkan oleh Abdullah bin Mubarak saat itu pada istrinya adalah sang istri sama sekali mengabaikan tentang hadis ini. Yang kemudian disembelihlah binatang itu dan makanlah para ulama yang ada pada saat itu dengan binatang yang disembelih oleh Abdullah ibn Mubarak. Kemudian ternyata berdasarkan Allah, setelah itu singkat cerita, setelah itu Abdullah bin Mubarak mendapatkan istri yang lebih muda, kemudian mendapatkan 10 ganti dari binatang yang disembelih itu. Artinya kemudian disebutkan bahwa oleh para ulama ini ingin membuktikan, Allah ingin membuktikan bahwa tatkala seseorang melakukan perbuatan yang baik, maka akan dibalas dengan yang lebih baik. Bahkan untuk kasus binatang itu 1/10, sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebajikan, maka akan dibalas dengan 10 kebajikan yang serupa, yakni 10 kebajikan dari apa yang dilakukan oleh orang bersangkutan. Jujurlah pada diri sendiri dan kepada Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Pasti Allah mengetahui apa yang kita lakukan, dan amanah yang diberikan kepada kita semua. Kedua, hormatilah tamu ya. Jangan sampai kita menyanyiakan tamu yang datang ke rumah kita. Usahakan apa yang ada di rumah kita berikan pada tamu. Jangan sampai kikir dan pelit untuk memberi pada tamu kita, untuk menghormati mereka. Karena orang-orang kikir, sabda Rasulullah SAW, la yurjam khair, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Kemudian al-bakhil kadzalik, ba'idun minallah, ba'idun minas, ba'idun jannah, wa qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan qaribun minan nar, dekat pada neraka. Selamat berjujur-jujur, kemudian selamat untuk menjadi orang dermawan, agar kita betul-betul menjadi manusia yang mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi jembatan untuk meringankan orang lain dalam kehidupan kita semua. Aku liqul hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.